Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusia Fitriani, NIM 21230. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Islamisasi ilmu pengetahuan. Gagasan awal Islamisasi ilmu pengetahuan muncul pada saat konferensi dunia pertama tentang pendidikan Islam di Makkah pada tahun 1977 yang diprakarsai oleh King Abdul Aziz University. Menurut Al-Faruqi, bahwa sistem pendidikan Islam telah dicetak dalam sebuah karikatur barat, di mana sains barat telah terlepas dari nilai dan harkat manusia demi spiritual dan harkat dengan Tuhan. Islamisasi pengetahuan berarti mengislamkan atau melakukan penyucian terhadap sains produk barat yang selama ini dikembangkan dan dijadikan acuan dalam wacana pengembangan sistem pendidikan Islam agar diperoleh sains yang bercorak khas Islam. Implementasi Islamisasi ilmu pengetahuan di dunia Islam mempunyai banyak ragam pendekatan. Setidaknya terdapat 3 pendekatan dalam melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu pendekatan labilisasi atau ayatisasi, pendekatan aksiologis, dan pendekatan penerapan nilai-nilai Islam dalam konsep tauhid. Perkenalkan, nama saya Inayatul Maula, NIM 2119372 akan menjelaskan mengenai konsep Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Al-Faruqi dan Al-Atos, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Atos dan Al-Faruqi memiliki kesamaan dalam pemikirannya, yaitu menganggap bahwa masalah utama dari krisis umat Islam ialah ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh Barat. Kemudian yang kedua yaitu konsep ilmu Al-Faruqi dan Al-Atos menganggap kalau ilmu itu sebenarnya tidak bebas nilai, namun sebaliknya, syarat nilai yang mana konsep ilmu itu seharusnya berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, Al-Atos lebih mengutamakan Islamisasi pemikiran manusia atau pemikiran manusia harus dibebaskan dari nilai-nilai sekuler. Sedangkan Al-Faruqi lebih kepada objeknya, yaitu sistemnya yang harus diislamkan. Kemudian yang keempat yaitu Al-Atos membatasi objek yang harus diislamkan, yaitu ilmu pengetahuan kontemporer saja. Karena ilmu pengetahuan kontemporerlah yang menurutnya berisi ide-ide, nilai-nilai, kebudayaan, keyakinan, filsafat, serta agama, doktrin berupa spekulasi yang semuanya bertentangan dengan nilai-nilai dalam Islam. Kemudian yang kelima, Al-Faruqi menganggap semua ilmu pengetahuan itu harus diislamkan. Nah, konsep Islamisasi ilmu pengetahuan itu ternyata menimbulkan pro dan kontra atau setuju dan tidak setuju. Di antara pihak yang setuju, sebut saja A.M. Saifuddin. Ia menjelaskan Islamisasi ilmu adalah suatu keharusan bagi kebangkitan Islam. Karena inti dari kemunduran umat Islam selama ini adalah keringnya ilmu pengetahuan. Akibatnya mereka acuh tak acuh. Adapun pihak yang tidak setuju atau kontra antara lain adalah Usef Fahrudin. Menurutnya, Islamisasi ilmu itu bukan termasuk kerja ilmiah, apalagi kerja kreatif. Islamisasi ilmu tidak berbeda dengan pembajakan atau pengakuan terhadap karya lain. Nah, sedangkan Islamisasi ilmu pengetahuan itu bertujuan untuk menghasilkan buku-buku pegangan atau buku dasar di perguruan tinggi dengan menuangkan kembali disiplin ilmu modern ke dalam wawasan Islam setelah dilakukan kajian kritis terhadap kedua sistem pengetahuan Islam dan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islamisasi pengetahuan dan pendidikan Islam. Definisi Islamisasi pengetahuan menurut Ensiklopedia Indonesia, ilmu pengetahuan adalah suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing mengetahui suatu lapangan pengalaman tertentu yang disusun demikian rupa menurut asas-asas tertentu hingga menjadi kesatuan. Konsep Islamisasi pengetahuan ada 5. Yang pertama, Islamisasi pengetahuan dengan pendidikan dengan pendekatan instrumentalistik. Yang kedua, Islamisasi sains yang paling menarik bagi sebagian ilmuwan dan kebanyakan kalangan awam. Yang ketiga, konsep Islamisasi sains menggunakan pendekatan sakralisasi. Yang keempat, Islamisasi
sains melalui pendekatan integrasi, yaitu mengintegrasikan sains barat dan ilmu-ilmu Islam. Yang kelima, konsep islamisasi sains yang paling mendasar dan menyentuh akar permasalahan sains adalah islamisasi yang berlandaskan paradigma Islam. Yang terakhir, langkah-langkah islamisasi pengetahuan menurut Ismail Raji Al-Faruqi. Yang pertama, menguasai dan mahir disiplin ilmu pengetahuan modern. Yang kedua, disiplin ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menguasai warisan Islam. Yang keempat, penentuan penyesuaian Islam yang khusus terhadap disiplin-disiplin pengetahuan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aizi Izatul Milah, NIM 2119324. Di sini saya akan menyampaikan materi yang ketiga, implikasi ilmu pengetahuan dalam pendidikan. Yang pertama, aspek kelembagaan islamisasi. Dalam aspek kelembagaan ini, yang dimaksud adalah penyatuan dua sistem pendidikan, yakni pendidikan Islam atau agama dan seluler atau umum. Artinya, melakukan modernisasi bagi lembaga pendidikan agama dari islamisasi pendidikan seluler. Yang kedua, aspek kurikulum. Mengkaji kurikulum tidak diserahkan pada satu tim, namun dibutuhkan ahli-ahli di bidangnya. Pembicaraan ini harus dimulai sejak awal islamisasi. Yang ketiga, aspek pendidik. Dalam hal ini pendidik ditempatkan pada posisi yang selayaknya, artinya kompetensi dan profesional yang mereka miliki dihargai sebagaimana mestinya. Dengan demikian, harus ada rumusan yang jelas tentang kriteria calon pendidik selain indeks prestasi sebagai parameter kualitas intelektual. Penting dilakukan wawancara menyangkut akidah, keimanan, keagamaan, jiwa dan sikap terhadap jabatan. Kriteria ini juga harus ditopang oleh kode etik lainnya tentang profesi pendidik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.